Qala dawu sapa asy-syaikhu syekh rupane Muslimun al-Abadani, Syekh Muslim al-Abadani qadimah teko alaina ing atase kita sapa Salihun al-Mari gitu nggih. Saleh al-Mari wa Abdul Wahid bin Zaidin dan Abdul Wahid bin Zaid wa Atabatul Gulam lan Atabatul Gulam wa Salamatul Aswad wa Salamatul Aswaduh lan Salamatul Aswad. Fanazalu moko leren sapa kabeh alas sahili ngatasé pinggire segara. Fahayyatu moko nyawisaken sapa ingsun lahum krana kabeh zata lailatin ing dalam suci wengi to aman ing panganan. Wa da'utuhum lan ngundang sapa ingsun ing kabeh itu maksudnya ya Abdul Wahid, Saleh al-Mari tadi, kemudian Atabah, kemudian Salamah. Ilaihi maring ta'am faja'u moko nuli teko sapa kabeh. Falamma balagu moko ing dalam semangsane itu meko sapa kabeh wada'tu moko ndeleh sapa ingsun at-ta'ama ing panganan baina idihim kang tetep ing dalam antarane piro-piro tangane kabeh. Faidan moko ing dalam nalikane wada'tu ta'am qailun utawi wong kang ngucap iku yaqulu ngucap sapa qail. Wa huwa utawi qailun segini wa huwa hale utawi qailun iku ala sahili ngatasé pinggire segara rafi'an halih kang banteraken sautahu ing suwarane qail. Wailakum tuh kerusakan sira kabeh gitu nggih. Wailakum ing dalem kerusakan sira kabeh. Syagolakum nyibuaken ing sira kabeh andaril khuludi saking desane langgeng apa mata'im pira-pira panganan waladdatu nafsin lan enake awak huma kang utawi mata'im waladdatu nafsin iku wairu nafi'in kang ora manfaati. Fasohanuli bengok-bengok sapa atabah soihatan kelawan bengok-bengok temenan. Fasakotoh moko nuli ceblok atau penyaman kirobu lho kena. Fasakotoh moko nuli tiba sapa atabah magsiyan halih kang semaput sapa alaihi atabah. Wa bakalan nangisi sapa alqaum warafa'na lan ngangkat sapa ingsun at-ta'ama ing panganan famadzaku moko ora nyicipi sapa kaum minhu saking ta'am lukmatan ing sakpolokan. Qala dawu sapa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala dawu sapa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam sayati bakal teko alan nasi ngatasé menungso apa zamanun zaman yukhallikuna kang padha ngamuhaken menjadikan usang sopo annas fihi ing dalam zaman sunnati ing sunnah ingsun wa yujaddiduna lan nganyar-nganyari sopo nas al bid'atah ing bid'ah faman moko utawi sapa wong iku ittaba'ah manut sapa man sunnati ing sunnah ingsun yauma idin ing dalam dinane saya tilu soro moko dadi sapa man iku goriban kang ngumbara wa baqiyalan tetap sapa man wahidan hale ijen wa man utawi sapa wonge iku ittaba'ah lamun manut sapa man bid'atan nasi ing bid'ah menungso wajada moko nemu sapa man khamsina ing 50 apane sahiban koncone au aksara utawa halih luwe akeh jadi Nabi sudah memprediksi ini ada satu zaman di akhir nanti, yaitu semua manusia itu banyak yang menjadikan sunnatu Rasulillah menjadi pudar, usang. Kalau pakaian itu usang itu ambung kan? Tak mapan boleh. Jadi satu saat banyak kelompok manusia itu yang sudah tak peduli akan sunnat Rasulillah, tak peduli akan syariatnya Rasulillah. Semua itu banyak yang pergi menjauh dari sunnati Rasulillah.
Bahkan banyak dari kelompok-kelompok mereka yang menjadikan tradisi baru yang kita kenal dengan istilah bid'ah. Sesuatu yang sangat-sangat jarang, bahkan tidak ada di zaman Rasulullah. Barang siapa yang di zaman itu mengikuti sunnahku, maka orang tersebut akan menjadi asing di antara yang lainnya. Ini kejabun Nabi. Dan barang siapa yang di situ ikut berpegang teguh pada sunnah dan syariatku, maka orang tersebut siap-siap harus sendirian hidupnya. Artinya tidak akan banyak orang yang mau berteman dengannya. Pancen ratah pancen pondok nak kanak se awongku taat ke aturan ni ketik kesenengin banyak kanca. Contohnya paling jelas adalah keamanan pondok. Berdina kanak santri seseneng ke keamanan pondok. Paling belum 10% banyak tak senengan. Saya senang paling kalau gundu 10% itu pun saya masih mang-mang saya 10%. Dan ini sesuai dengan debun masyayikh pancen. Mendeti keamanan, orang yang membela aturan pondok pesantren, orang yang membela kebenaran, maka siap menjadi musuhnya para penjahat-penjahat santri. Dan mayoritas semua tidak suka dengan keamanan. Mayoritas memang. Dan ngaji baik. Siapa saya senang ngaji kena. Cobalah tong hitungan, saya ngaji lebih sebenarnya jembatan mungkin. Guna punya nang jembatan kena. Ya tahu melaku. Dan ini masya Allah sudah diprediksi oleh Rasulullah. Wa manittaba'a bid'atan nas wajada khamsina sahiban. Orang yang ikut-ikutan tradisi manusia yang lain pasti mereka akan memiliki banyak teman, bahkan 50 atau lebih di sini. Menkanjananikan di HP sampean norok neku HP, maka banyak teman sekarang sampean. Temannya punya grup, sampean masuk ke grup, sudah banyak teman kalau sekarang. Tapi sampean mentan di HP atau bendi HP tapi tutut HP nah. Maka jelas sampean karena paling aneh, paling nyeleneh sendiri, sampean tidak punya teman. Tapi potensi untuk selamat itu lebih besar sampean dapatkan dibandingkan mereka yang mayoritas. Ngain ki? Cuman mangken ke potensi untuk selamat itu minim. Khusus mereka yang orang-orang yang asing saja yang mungkin dapat potensi selamat. Tapi untuk potensi viral semuanya banyak peluang sekarang. Apa boleh menkelakuan ni ketak bener nyeleneh ke TV itu viral biasanya di zaman sekarang. Dan itu biasanya mayoritas itu ndak genah panjen, mayoritas. Nah coba lah kena sampean mengkrotro viral lagi. Ya tahu saya prakteknya gitu. Mentro viral lah di situ. Tahu sapot repot, tahu saya benda apa. Toron ngaji marin otak sokon, gelambin otak, sarong otak, ajalan bagi rembong lah. Pas syuting lah kena. Lagi langsung upload mentak keng meledak ya. Santri Fathul Falah habis hataman kitab langsung ajen, langsung gendeng. Gara-gara banyak di situ komennya, tidak barokah ilmunya. Oh ini paling tuyulnya pondok ini. Bawa sebarang jadi viral nanti sampai. Mentero dadi terkenal cuman mungkin nikah sangat mudah tapi sangat rawan celaka di zaman sekarang. Itu ki. Qala dawu sapa ashabu Rasulillah. Biro-biro sahabat Rasulillah. Hal ba'dana ono to iku ing dalam sakwise kita ahadun utawi wong suwiji yakunu kang ono sapa ahad iku afdhala luwe utama minna tinimbang kita. Kala dawuh sapa nabi na'am nggih na'am ya. Qalu ngucap sapa ashab fahal yarawnaka moko ono to ningali sapa wahid tadi atau ahadun tadi ing tuan. Kala jawab sapa Nabi Gusti Nabi alaihi salatu wassalam la ora. Kala ngucap sapa ashab fahal yanziluh moko ana ta temurun alaihim ing atase wong akeh
alaihim ing atase wong akeh sing urip ing dalem zamane ahad iku apa al wahyu. Kala jawab sapa nabi la ora. Kalu ngucap sapa ashab kaifa halih ko iku halih kaya apa. Yakununa ono sapa wong akeh mang. Kala jawab sapa nabi kal milhi utawi ahad tadi iku kal milhi kaya uyah fil ma'i ing dalem banyu. Tadzubu kang acur apa alma. Segini tadzubu kang acur apa kulubuhum piro-piro atine wong akeh mang apa kulubuhum piro-piro atine wong akeh kama yadubu kaya oleh acur apa almilhu uyah fil ma'i ing dalem banyu. Faqalu moko nuli ngucap sapa ashab kaifa halih kaya apa ya isuna urip sapa wong akeh mang fi dzalika zamani ing dalem mengkono-mengkono zaman. Kala jawab sapa nabi kadudih yaiku kaya set fil khalli ing dalem cuka. Kala ngucap sapa sahabat ya Rasulullah itu Rasulullah kaifa halih kaya apa ya faduna ngrekso sapa wong akeh mang dinahum ing agamane wong akeh mang. Wong akeh maksudnya wong akeh sing urip ing dalem zamane ahad tadi. Kala dawuh sapa nabi. Kala dawuh sapa nabi kal jamri yaiku kaya mawa fil yadaini ing dalam tangan loro. In wadok tahu lamun deleh sapa ahad. Gini iki in wadok tahu lamun deleh sapa sira ing jamri. Taufi amoko sirap apa al jamri. Wa in akhadtahu lan lamun ngalap sapa sira ing al-jamri bil yadi kelawan tangan ahraqah moko ngobong apa al-jamri. Ahraqah moko ngobong apa al-jamri. Wandapa alhamdulillah. Ini saya jelaskan sedikit. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi dalam menjawab sahabatnya yang bertanya, wahai Kanjeng Nabi, apakah setelah kehidupan kita ini ada satu umat Muhammad, satu bagian dari umat Muhammad yang hidup di zaman yang sampean prediksikan itu memiliki derajat yang lebih unggul daripada kita? Jawaban Nabi, ya ada nanti. Apakah umat tersebut mengenal Anda wahai Rasulullah? Tahu kepadamu, pernah melihat dirimu? Oh tidak pernah. Apakah umat tersebut itu berada di masa di mana wahyu tetap diturunkan? Oh enggak, dikata Nabi. Terus bagaimana mereka itu hidup di zaman tersebut? Berarti kita ini, maksudnya kita sekarang ini yang dibahas sahabat ini. Kalmilhi filma, mereka orang-orang yang baik itu, orang-orang yang utama tadi itu bagaikan garam yang berada di dalam air. Bagaimana garam berada di dalam air? Garam itu akan lebur nanti. Dan hati-hati umat Muhammad yang hidup di akhir zaman, yang baik-baik, khiyaru ummati Muhammad, itu mereka yang memiliki hati yang lunak, lembut. Walaupun lembut demikian, tapi tak menutup kemungkinan di balik kelembutan itu masih banyak cobaan dan banyak rintangan dalam hidupnya. Hatinya selalu dipukul oleh musibah, hatinya selalu dicemooh, disakiti, digibai, dirasani, tapi tetap tenang seperti halnya air. Tenang seperti halnya garam yang berada di dalam air. Seolah-olah tidak nampak, tapi sebetulnya asin. Yang kini Banten. Orang bagus seodik dengan akhir zaman itu, mereka itu jika disakiti dia tetap tersenyum. Itu orang yang baik. Seolah-olah tenang, tidak ada apa-apa, tapi menyamana hati abrunteng tak karuan. Yang namanya hati di situ menangis, namun tidak ada satupun orang yang tahu, hanya Allah saja yang mengetahui. Lah ini sebaik-baik umat Muhammad di akhir zaman. Wis ngempet baiklah. Sabar baik men odi nang akhir zaman.
Kemudian bagaimana mereka bisa hidup bahagia di akhir zaman itu? Mereka itu sebetulnya seperti ulat yang berada di dalam cuka. Ulat atau letok kan asli nyaman ulat tak nyaman asli dan badan di dalam cuka, tapi eja aja gitu ya. Eja aja. Akhir Gusti Kanjeng Nabi ada menjawab pertanyaan dari sahabat bagaimana mereka itu bisa menjaga dengan kuat agama mereka. Nabi adabu, agama di akhir zaman itu sama dengan bara api yang berada di dalam kedua tangan. Jadi agama nikah syariat mangken nikah bagi kehidupan kita itu bagaikan bara api mardeh seesabe neng atas tanang. Mardeh nikah men esabe mate. Kalau kita tinggalkan agama ini maka akan mati. Tapi jika agama ini kita rangkul, kita masukkan ke dalam hati, kita pegang erat-erat, maka kita akan tersakiti. Begitulah perjuangan umat Muhammad sebagus nang akhir zaman. Umat Muhammad yang baik di akhir zaman itu pasti mendapatkan banyak bulian, mendapatkan banyak cacian, mendapatkan banyak boikot dari segala macam arah, mendapatkan banyak permusuhan di sana, orang-orang yang tak sedikit ingin menjatuhkannya. Tapi pakun tetap mereka itu jika sabar akan mendapatkan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah, yaitu min khiyari ummati, segus-bagus setang umat. Pancen tak nyaman dadi orang yang bagus nang akhir zaman. Tapi mantar moga sedayane parengen taufik bimbingan sareng Allah untuk menjadi orang yang baik, minimal tidak masuk pada kelompok orang-orang yang tidak genah gitu ki. Alhamdulillah summa alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Makin kita akhirnya pada Pak Ungku dan pengiran pada Pak khataman kitab. Namun yang paling besar kami harapkan dari khataman ini, mantar muka kedepannya gula sampian setuju para masyarakat khusus on Pandanarum, wabil khusus di situ para sekuang setuju tambah nggak oleh perhatian dari Gusti Allah, nggak oleh rahmat dari Gusti Allah, setuju oleh bimbingan mantar muka setuju saya endik dosa mantar sepura sareng Allah. Mantar moga saya paringin penyakit, mantar tuli paringin sehat kembali. Setuju santri saya di situ berangkat dari rumah ndak bawa ilmu apapun, mantar moga peleman paringin ilmu sebarokah. Mantar moga selama belajar pondok nikah paringin kemudahan, selama kita ngaji kilatan ini setuju kepayahan kita, capeknya kita, perjuangan kita, setuju mantar menjadikan pondok pesantren Fathul Falah ini menjadi pondok yang senantiasa semakin berkembang barokah, menjadi pendidikan yang mencetuskan generasi masa depan yang siap untuk membina umat, meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. Mantar moga setuju daripada kita yang ikut ini, mantar sepura sareng Allah, mantar rezekinah setuju ni para telasan paringen lancar setuju, mantar juga lebih mantar di situ kita semua bisa kepangki ketelasan sebekal datang dan seterusnya gitu ya. Mantar paringen lancar umur barokah, amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan taj'aluna bihal istiqamata wal karamah wa tahsyuruna bi ibadika shalihin bi sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna
وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا وتلهمنا بها علوم لدني وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذرياتنا وتكثر بها أموالنا وأصحابنا وتلاميذنا وأتباعنا وأضيافنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر في الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا علما نافعا مباركا ورزقا واسعا حلالا مباركا وعملا متقبلا ورباطا مباركا وحسن الخاتمة. اللهم جيدين اللهم لا تفضحنا يوم القيامة. اللهم وفقنا للخير. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ولا تضرهم ووفقهم في طاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله. Ini untuk pulangan santri. Ini bukan liburan santri, pulangan santri. Itu akan dimulai pada hari Selasa besok tanggal 11 April tahun 2023 dan kembaliannya itu hari Minggu tanggal 30 April tahun 2023. Khususnya lebih tepatnya kembalian ke pondok pesantren itu 6 hari setelah hari raya ke-7. Berarti 1 minggu ba'da Riyaya 7. Riyaya 7 itu kan nyaman lah, atau buksara tapi tak pernah boleh buku. Kemudian pesan dari kami sebelum sampean pulang, pertama jaga nama baik pondok pesantren Fathul Falah ini. Selama sampean pulang itu sampean sebetulnya pulang bukan tidak bawa apa-apa. Sampean kalau pulangan pondok yang perlu sampean perhatikan, sampean pulang itu membawa beban amanat dan tanggung jawab akan ilmu-ilmu sampean. Dulu sampean berangkat dari rumah ke sini itu kosongan sampean, hanya bawa baju, pakaian, dan itu yang ghairu mu'tabar lah. Orang kemah pun juga bawa semacam itu. Yang terpenting sampean berangkat dari rumah tidak bawa apa-apa, pulang dengan bawa ilmu. Lantas ilmu sampean itu laku apa tidak? Yang ini sampean menyari cuko ke sungai oleh cuko dapat gebung-gebung guring apa njak cuko apa jan sampean pun. Jadi sampean dari Compok berangkat ntar ke kantor nyari ilmu, makin oleh ilmu terserah sampean guring apa njak ilmu aja. Yang kuyuna penten ilmu nikah mau dimanfaatkan atau tidak itu tergantung sampean. Tapi itu amanah yang begitu besar dari pengiran. Terus yang ketiga, kula nyoon kepada para santri, tingkatkan kualitas adabmu dari tahun kemarin daripada tahun yang kemarin. Menseri berin sampean omong bendeng sepo misalkan di situ tidak bisa nunduk, maka minimal makin bisa nunduk walaupun tak bisa bahasa. Umpama nunduk pun lebih bisa, abusah itu sudah tidak jadi hambatan, maka lebih baik sampean bahasa yang halus dengan orang tua ketika berbicara. Abusah kena bengal lah kena abusah. Ini kedebun ke Idris Mursaba, mangkan man sampean abusah makin ke orang sepo, maka nanti calonnya di situ juga akan halus dalam berbicara dengan sampean. Dan sampean punya anak-anak pun juga akan kromo inggil nanti, akan berbahasa yang halus. Nah itu tergantung sampean, mulai dari siapa? Ya harus dari sampean sudah merubah tradisi yang baik itu. Jadi kula nyoon. Yang ketiga di situ, yang keempat di situ jagalah syariat di sana.
ketika pulang cek sampai di situ berjengai tina bodan tak ada sengatak, bodan tak ada belo, nyaman bebas lah. Ya tidak bisa begitu. Sampean pulang itu jangan kelak sampean membawa ilmu yang harus dipertanggungjawabkan. Sampean dengar teh ya kudu bejeng kana sobuna bejeng. Kemudian apa solat-solat yang wajib dan semua perintah pengiran harus ditaati. Dan lebih-lebih mensampean aja ke aturan-aturan sebagai pondok aja ke badan compo itu lebih baik. Kayak apa contohnya? Berarti sampean tak gelem keluaran dari compo, tak mau bergaul kemana-mana, takut terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan. Itu lebih baik menjaga diri. Jadi itu kulinyoon. Kemudian yang terakhir, saya mohon kembalian ke pondok itu harus tertib. Artinya tertib, tidak usah ruwet, tidak usah rewel, tidak usah bulat gitu ya. Alenteng aliyar menawa ini dulu sebarang sakit tabuk sebarang. Ingat, ini adalah pondok, ini adalah rumah sampean. Selama ini sampean hidup di sini, pahit manisnya hidup, nangis, bahagia, tertawa, semuanya hidup di sini. Maka sampean jangan takut untuk kembali ke masa-masa itu. Paham ya? Jangan sampai takut dan rewel, khususnya di situ. Lagian yang surah Abul bawa ali jerongkun lagian. Pokok kulenya oncek sampai ruwet mana abadiah. Sebelum balik ke pondok, jangan lupa niatkan sampean mencari ilmu ini kelaban niatan yang baik. Niatan untuk menghilangkan kebodohan karena Gusti Allah. Cek sampai neka-neko. Cek sampai niatan hal-hal yang tidak diridhoi. Ponki itu pesan dari kami sebagai wakil dari pengasuh. Mantar moga setuju santri bisa ngelampain. Mantar moga setuju bektah peleman dari ngaji nikah. Abekta barokasinya banyak. Khususon semua yang ada di majlis ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.